pernah mimpi itu beberapa kali kayak hidup di masa lalu gitu. Jadi kayak di tahun 70, 80, terus itu kayak bangunan Belanda itu, terus mimpi didatengin sosok-sosok yang minta tolong didoain. Halo Sobat Javanika semuanya, selamat datang di episode terbaru Obrolan Santai. Om Hao, hari ini Om, kita akan ngobrol sama seorang anak kos-kosan yang mengalami gangguan, konon katanya karena kamar yang dia tempatin. Nah itu gangguannya tuh sampai ke fisiknya Om. Jadi katanya udah periksa secara medis itu nggak ada yang salah dengan dirinya, tapi kok sakitnya terus-terusan, terus juga ada mimpi-mimpi ketemu kayak sosok barong kayak gitu-gitu, kok yang serem-serem dan mendapat gangguan metafisika gitu. Nanti kita akan coba cek ya, apakah kejadiannya seperti apa ya? Iya, dan apakah memang gangguannya itu dari si kamar itu sendiri. Nah, langsung saja kita perkenalkan. Selamat datang Mbak Ninda. Mbak Ninda, selamat datang. Nah, ini Mbak Ninda ini aslinya mana Mbak? Aslinya dari Temanggung. Temanggung. Tinggalnya sekarang? Tinggalnya di Seturan. Oh, di Seturan. Udah lama berarti di Jogja ya? Sudah. Ini, tapi sekarang tinggalnya masih di tempat yang? Enggak, sudah pindah. Oh, udah nggak di tempat yang horor itu lagi ya Om? Oh, nah, ini Mbak Ninda, kalau boleh diceritakan sebenarnya apa yang terjadi pada Mbak Ninda saat itu tahun 2018 ya? Iya. Nah, 2018. Gimana tuh? Iya, pertamanya itu kan saya itu ngekos di salah satu kos di Jogja lah. Nah waktu itu saya itu kamarnya ada di bawah selama kurang lebih 3 tahun lah di bawah. Nah terus kok pengen pindah ke atas gitu kan. Nah, akhirnya saya itu pindah ke atas dan itu posisi kamarnya paling pojok dan kamar paling luas di situ. Nah jadi saya senang-senang aja ya, kamarnya luas gitu kan. Terus hari pertama kedua itu masih baik-baik aja lah gitu, di situ. Nah terus lama-lama kok jadi susah tidur gitu kan, terus ada yang ngetok-ngetok pintu tapi dibuka nggak ada orangnya gitu. Terus kalau ditinggal pergi, TV itu nyala sendiri, kadang gantungan kunci yang di pintu itu gerak kayak gitu. Nah, terus itu berlangsung lumayan lah beberapa minggu lah itu. Tapi aku masih biasa aja itulah, masih nganggep ya biasa aja itu. Ya, terus beberapa bulan kemudian tiba-tiba itu ngalamin yang sakit itu kan Mbak. Ngalamin sakit kok ada pendarahan gitu. Nah lalu dibawa ke beberapa rumah sakit gitu sama dokter, ke beberapa spesialis, maksudnya itu udah nggak ada diagnosanya. Tapi itu berlangsung lama, misal pendarahan itu ada kurang lebih 1 tahun. Dalam sebulan itu paling berhenti 5 hari sampai 1 minggu gitu. Itu sampai yang ini nggak Mbak, perlu sampai transfusi darah atau apa? Kalau transfusi darah enggak, cuma HB-nya jadi turun. Itu serem sih kalau HB turun juga Om. Itu ya berbahaya. Karena bukan sakit fisik ya, jadinya enggak ya. Oke. Tapi ini sebelum kita bedah lebih lanjut ya Om. Dari cerita awalnya dulu nih, pendarahan. Ada nggak sosok makhluk gaib yang punya ciri khas menyerang korbannya dengan apa ya itu jadi pendarahan? Ada. Apa itu? Misal untuk kasus-kasus pesugihan. Karena ritual, iya. Misalkan kita sebut, maaf ya, misalkan buto ijo. Misalkan. Salah satunya lah ya.
Oke, nah untuk Mbak Ninda sendiri nih, saat sakitnya itu ya Mbak, maksudnya Iya. selain ya pendarahannya itu apakah gimana sih maksudnya kita pengen tahu apa yang dirasakan di badannya kah, apa juga sakit yang apa ya, nyeri atau mungkin perih dan bahkan mungkin lemas juga, terus ada perubahan di fisik juga yang terjadi. Kalau awal-awal kena sakit itu masih positif ya. Jadi masih dibawa ke medis, masih dibawa ke rumah sakit, beberapa rumah sakit sama spesialis, ada penyakit dalam, terus ke Objin juga. Terus tapi dokter itu selalu bilang ini hormonal gitu. Sedangkan saya nggak ngalamin kenaikan berat badan atau penurunan berat badan yang drastis waktu itu. Nah, terus karena mungkin konsumsi obat berlebih dari painkiller itu, jadi malah pernah sempat juga nyerang ke ginjal sama ke hati waktu itu. Terus setelah beberapa lama kemudian, karena dirasa udah aneh, jadi ada rekomendasi temen lah yang rekomendasiin ke ini aja, coba berobat non medis gitu. Alternatif ya Mbak? Ya, alternatif. Baru saya pergi itu buat berobat. Oke, tapi sebelumnya sebenarnya sebelum disarankan ya Mbak, itu kalau dari Mbak Ninda sendiri sudah kayak ngerasa atau curiga nggak sih kayak ini kayaknya bukan karena hal fisik nih gitu? Terakhir-terakhir iya, karena udah kayak mimpi buruk terus gitu. Itu hampir tiap malam Mbak Ninda? Iya. Pas tidur di kamar itu? Ketindihan iya, mimpi buruk, terus setengah sadar gitu loh, didatengin apa itu macam-macam banget. Kalau ini Mbak Ninda nyuwun sewu, kalau yang waktu kayak ketindihan atau mimpi buruk atau didatangi itu, Mbak pernah dapat gambaran atau lihat sosok? Iya, lihat sosoknya. Apa Mbak? Ada yang laki-laki, Iya. itu kayak genderuwo tapi mungkin nggak segede serem itulah, wujudnya masih manusia. Itu berbulu tapi enggak gondrong gitu, tapi nutupin apa rambutnya, nutupin dia. Di depanin gini. Iya, itu pas kalau nggak salah malam Jumat atau malam Selasa Kliwon. Iya. Itu jadi saya kan posisi tidur gitu, jadi ininya goyang-goyang kaki. Sosok kayak bangunin gitu loh. Kayak gitu. Iya. Mbak Ninda tidurnya ada ranjang di depan atau di bawah? Ada ranjangnya. Oh, berarti atas ya? Iya. Berarti nyuwun sewu ya? Iya. Berarti kakinya ongkang-ongkangnya tinggi gini loh kalau misalnya manusia, kalau di atas. Mungkin 30 cm ya. Oh iya, segini ya? Iya. Panjang pendek? Spring bed itu. Oh, spring bed. Oh iya. Begitu. Oke, terus selain sosok laki-laki itu apa lagi? Terus ada perempuan rambutnya panjang itu, dia tapi kayak bentuk asap gitu loh. Tingginya seatap itu. Bentuk asap itu misal blue gini, asap jadi perempuan? Perempuan dulu kayak sosok perempuan tapi tinggi. Asap ya tinggi. Oh, asap tapi bentuk perempuan. Iya. Kayak hantu Jepang yang buntut gini tuh loh kayak. Yang ada gininya. Nggak mesti begini, tapi kan bawahnya kan kayak. Maksudnya yang Jepang kan bentuk gininya, yang separuh kayak Casper apa? Casper. Terus ada apa kayak barong gitu Ya. Jadi itu menjulurkan lidahnya kan. Dia itu selalu masukin tangan saya ke lidahnya, iya, ke mulutnya. Oh, tangannya Mbak dimasukkan ke gini. Ke mulutnya, iya. Terus gitu. waktu itu mimpi atau merasa? Itu mimpi. Ketindihan. Tapi si barong itu masuk ke tangan Mbak ke mulutnya? Iya. Kerasa dipegang. Menurut ya Mbak, waktu di mulut itu Mbak kerasa mungkin ada liur. Iya. Kayak jemek-jemek itu. Iya. Lidahnya atau apa? Lidahnya. Oh, kayak apa? Lendir. Iya, lendir itu. Iya. Tapi enggak yang terus jadi berdarah atau apa itu enggak? Enggak. Digigit gitu enggak? Enggak. Itu. Menurut sewu ya Mbak? Iya. Dijilatin gitu? Dijilatin enggak, cuma suruh masuk terus ngerasain kalau di situ ada lendirnya gitu. Iya. Tapi kok dari mimpi-mimpi dan ketindihan itu sebenarnya Mbak, ada ini nggak, sempet ada apa dialog atau komunikasinya gitu nggak? Kalau suara yang didengar atau waktu apa? Sakit itu enggak sih, enggak. Kalau waktu yang sakit loh, enggak ada. Oke. Terus ini Mbak, maaf ya, saya tanya, misalkan periksa Objin itu apa tujuannya? Jadi Objin itu takutnya ada miom atau kista. Dalam. Ya. Yang saya Mbak, apakah Sewu ya, di organ perempuan intim, apakah keluar sesuatu cairan atau darah atau apa? Darah.
Seperti mens atau darah segar? Darah segar. Berarti nggak mens ya? Iya, enggak. Masalahnya. Iya. Oh, mungkin yang Kayak bercampur gitu loh. Oh. Saya maaf ya Mbak, saya Iya, analisis dulu nggak nih apa-apa. masalahnya di apa. Iya. Iya, iya. Terus dari gini aku jadi penasaran wetonnya sih, tapi nanti aja lah. Iya, jangan Mbak. Iya, maksudnya kayak Soalnya- enggak, kita off record aja sih. Iya. Nah, tapi nih Mbak, kan udah di kos itu 4 tahun ya tadi. Iya, 4 tahun. Selama 3 tahun sebelumnya itu, apakah Mbak Ninda juga mengalami tindihan dan mimpi-mimpi itu juga? Enggak sih, cuma paling kalau di bawah, saya kan di lantai bawah yang pertama itu, paling dengar ini setiap jam 2 malam itu kursi ini digeser, gitu. Tapi setiap malam itu kan kalau secara logika nggak mungkin lah Iya, di jam yang sama, di jam ya. yang sama itu. Tapi posisi kamar lama dengan kamar baru berjauhan. Jauh banget ya. Oke, nah terus kan tadi sudah ke medis, terus tidak ada apa-apanya nih. Terus disarankan ke alternatif. Iya. Ada temuan apa di sini, Pak? Kalau di alternatif yang pertama itu beliau itu kan kiai gitu kan, lalu di situ cuma bilang nggak bilang apa-apa sih Mbak, nggak bilang apa-apa, cuma fokusnya tuh memang ke penyembuhan. Iya. Tapi setelah ke alternatif sempat ada perubahan nggak, lebih mendingan gitu atau malah tambah parah? Berhenti seminggu. Wah, Terus gue aja Mbak. iya, itu disuruh ini nyembelih ayam Gimana nih? di Kediri. Kenapa? Di Jawa Timur, Iya, Kenapa dikasih? ayamnya ayam apa? ayam blorok itu loh Om. Oh, Aku juga nggak tahu itu. ayam kampung, berarti Iya. blorok. Heeh. Disuruh nyembelih ayam. Iya, itu kiainya itu punya pondokan gitu loh. Oh, oke. Terus Waktu aku juga dibawa teman sih. terus Mbak melakukan Terus, itu? iya, disuruh nyembelih itu. Oh, dia Iya. nyembelih tok tapi. Nyembelih terus darahnya itu dibawa pulang ke Jogja kan. Bawa pulang disuruh ini di depan kamar, setiap sudut kamar sama di depan pagar. Terus pagar kosan. pagar. Iya, Kalau kosnya itu campur atau putri Mbak? itu campur. Berarti ada keluarga cowok cewek Iya. gitu. Heeh. Oh, Oke. loh, dan saya Mbak darahnya itu kan dibawa pulang kan beku. Beku. Nanti Iya. Mbak gimana, leletin apa peluk-peluk gitu? Kayak saran itu kan? Leletin. Iya, Iya. dimasukin kulkas dulu. Oh. Itu langsung pulang sih Om, dari Kediri ke Jogja itu tolak. Oh, hari itu juga. Iya, hari Terus itu ayamnya? Terus ayamnya itu Ayamnya ditinggal karena Nggak nggak tinggal cukup. doang atau di Kubur atau di apa? apa? Konsumsi. Ditinggal aja itu ada yang jual kan Iya. di situ, jadi ditinggal di situ aja. Oh, penting ambil darah. Iya, ambil darahnya itu. Peloroknya tadi gimana Mbak? Itu berarti pulang bawa darah. Tapi darahnya beku ya disaren kan? Iya, Dengan kulkas. iya. Terus menebarkannya itu kan nggak mungkin cair ya? Heeh. Itu Mbak cairin dulu atau dipotong-potong dadu kayak brownies itu? Enggak, itu kayak masih bentuk gel gitu loh. Iya, kayak Om. gel, Heeh, iya, kayak iya. gel. Jadi Ya, masih bisa terus diginiin. leletin aja. Oh, berarti di sini. Iya. Oh, iya. Hmm. Itu kayak ritual nganu sih Mbak ya. Ada tempat-tempatnya Mbak itu memang tadi saya bilang ada cemani. Tak pikir yang cemani yang hitam. Karena sering menggunakan itu dalam ini. Nah, makhluk itu pingin darah terus memang. Darah di sini nggak harus kebunuh sebenarnya, tapi darah yang mungkin dari pembuluh darah yang pecah atau darah mens atau mungkin jenengan tiba-tiba motong kena atau tiba-tiba misal mau jahit apa ketancap jarum kena gitu Mbak. Jadi selalu ada yang netes di lantai. Ya. Oke, berarti untuk yang Darah ayam tadi, blorok itu setidaknya menggantikan darah dari Mbak Ninda. Itu ibarat katakan darah ayam tuh yang paling ringan. Bisa saja minta darah manusia. Darah manusia di sini tidak harus sewu melakukan bunuh manusia enggak, misalnya ngambil dari PMI bisa. tapi ya tetap darah manusia. Iya, darah hewan itu juga atau darah manusia bisa. Karena ada makhluk, saya nggak tahu yang menyerupai barong itu tadi, itu memang satu entitas yang ngisep darah dulu. Oh iya. Dan dalam melakukan satu prosesi ritual memang
memang ada sesembahan atau mereka menganggapnya bancaan getih. Oh, ukurannya pakai darah. Bisa darah macam-macam, bisa darah sapi, darah hewan, ya sapi ya, maksudnya bisa darah manusia. Darah manusia dia nggak ngebunuh orang, tapi maksudnya beli dari PMI bisa. Ya. Saya nggak tahu caranya mendapatkan dia, tapi ada gitu. Yang penting darah gitu kan. Darah. Oke, tapi ini Mbak, ketika ini udah dilalatin darahnya tuh, ada yang terjadi nggak di situ? Mungkin jadi panas atau malah ada gangguan ini? Kalau panas tuh enggak. Pendarahannya sempat berhenti semingguan lah itu, sama gangguannya masih tetap. Sampai saya pindah itu masih tetap. Berarti ya tetap ngimpi tindihan tadi. Sampai ngelihat diri sendiri tidur itu loh. Oh, keluar. Jadi, iya. Bahkan itu waktu itu kan ada Mbak yang jaga. Satu tempat, satu kos gitu sama aku. Sepupu. Jadi tidur bareng kita itu tetap kayak tetap gitu. Terjadi. Iya. Tapi yang saudaranya Mbak ini nggak tahu, dia tidur. Oh, dia nggak ketindihan, nggak ngimpi? Enggak. Oh, oke. Jadi kayak ditandain atau diincar udahnya Om? Atau gimana? Pokoknya nggak ditandain, itu dikonsumsi sih. Enggak, soalnya kan ada teman perempuannya juga nih, sosok manusia lain di situ juga perempuan, tapi tidak mengalami paling nggak mimpi atau ketindihan yang kayak Mbak Ninda. Ya kan sifatnya temporary, tapi saya nggak tahu untuk penghuni berikutnya setelah Mbak Ninda. Nah itu Mbak, dengan keanehan itu ya, sempat nggak mencari tahu entah ke penghuni kos atau mungkin kalau ada penjaganya itu tentang rumah itu? Atau cerita-cerita dulu. Sempat. Yang saya mau Mbak tinggal di kosan berapa lama kalau boleh tahu? Di tempat itu 4 tahun. Yang lama? Nggak terus pengen pindah Mbak? Iya, yang itu setahun terus pindah. Oh, Mbak di situ 4 tahun? Iya, 3 tahun di bawah. Oh. Terus saya pas tinggal di atas itu baru ngalamin itu. Oh, berarti berarti beda kamar, beda satu kamar. Lokasi. Baru di itu 1 tahun ya? Iya. Nggak pindah keluar gitu, males mager ya? Iya. Osong-osong ya? Iya, sendiri soalnya. Oke, nah terus itu temuan dari bertanya ke sekitar itu gimana? Nah, observasi itu kan, gitu. Jadi kan saya tuh nggak bisa tidur, jadi insom gitu kan. Terus ngerasa diganggu terus tuh beberapa lama ya. Aku baru tanya ke penjaga kos, gitu, Pak, kok aku nggak bisa tidur ya di situ di kamar itu gitu. Terus bapak itu jawab, mosok toh Mbak arep pindah po gitu. Bapak kosnya? Iya, bapak penjaganya. Terus, lah kenapa toh Pak gitu kan. Terus bapak itu jawab, sebenarnya itu kamar yang kamu pakai itu dulu bekas penghuni lama itu dia suka ritual katanya gitu. Yang kamar baru? Iya. Yang 1 tahun? Iya, yang 1 tahun. Jadi itu kan kamar memang paling luas di kos itu dan paling pojok. Dan sebelahnya itu cuma kayak gudang kecil gitu. Atasnya rooftop. Oh, habis ya? Iya, didak gitu. Depan itu loteng. Ya, terus kata yang jaga itu, dulu kamar ini tuh sempat disekat jadi 2. Yang satu buat ritual, yang satunya buat tidur. Dalam penyekatan itu atas perizinan pemilik? Iya, katanya cuma disekat pakai ini. Triplek. Iya. Oh, enggak model ini permanen. ya, semi permanen. Iya. Terus katanya tempat yang buat saya tidur itu, yang pokoknya dekat kepala atau apa gitu, itu pintunya ke tempat ritualnya. Iya. Gitu. Tapi kalau boleh tahu ritual macam apa Mbak yang dilakukan? Saya nggak terlalu tanya itu sih. Terus katanya, tapi udah tak sampein ke yang penghuni lamanya kalau tak suruh pindah gitu. Ya, minta tapi, makhluknya. Iya. Tapi, versinya itu versi penjaganya makhluknya apa Mbak? Nggak bilang. Nggak cerita, cuma dipindah itu. Iya. Yang ritual ini cowok atau cewek? Cowok. Laki-laki sendiri. Iya. Tapi kalau dari si penjaganya dia nggak ada cerita pernah ngeliat apa atau dengar apa dari kamar itu ya Mbak, yang gangguan mistis? Enggak. Kalau sebelum Mbak Ninda sendiri kamar tadi yang nempati? Setelah dipakai ritual? Kayaknya belum. Oh baru Mbak Ninda baru itu? Iya. Baru langsung pertama. Berarti tangan pertama setelah ritual Om? Iya. Itu sempat kosong lama Mbak berarti? Kosong iya.
Nah, kok Mbak Ninda milih itu karena luas. Iya, Iya. luas. Dagel loh, Ninda ya. Ya, tapi kalau aku nemu kayak gitu aku Luas juga banget, pilih itu. hampir 2 kali lipat. Harganya sama, apa lebih Harganya murah? sama. Tuh kan. Oh, Gas bayar 2 tahun. Tapi jangan dikasih juga. Cuman setelah mendengar itu Mbak Ninda nggak langsung pindah juga kan? Enggak. Oke, nah otomatisnya nih kan setelah dengar cerita itu kan jadi kepikiran ya kayak ih itu ritual apa ya atau jangan-jangan ini dari bekasan ritual itu dan lain-lain. Itu jadi makin nambahin nggak keekstriman gangguan yang terjadi? Ya masih sama kayak gitu. Kalau tidur ketindihan, mimpi buruk. cium bau-bau aneh gitu nggak? Iya. Contohnya Kadang bau kembang, kembang setaman. kadang ya kembang kadang mawar kayak gitu. Kadang kayak bau-bau minyak gitu loh. Oh, Minyak wangi, Iya, minyak yang itu sih. minyak misik. Iya, kayak gitu. Nah, tapi setelah ke kiai yang apa, terus ke kediri motong ayam tadi, Heeh, sempet menemui praktisi lain nggak? sempat. Dari versi praktisinya apa, Mbak? Dari yang kedua ini, dia nggak bilang apa-apa, cuma fokus ke penyembuhan itu kayak sempat diruqyah gitu loh, Om. Terus katanya yang ikut itu makhluknya apa energinya besar apa gimana? Gimana, Mbak? Energinya Iya. besar ya. Oh, yang Energinya besar. nempel, yang Iya, ikut. heeh. Itu di Cilacap. Lokasinya, Ruqyahnya Iya. di Iya, iya. Oh, boleh. Nah, Apa? aku pikir ke tempat Apa? Benteng Pendem. bukan Ustadz Faisal. Faisal. Oh, bukan ya. Purwokerto. Cilacap. Nah, tapi setelah ruqyah itu juga ada berhentinya pendanaan? Itu sembuh sampai sekarang. Oh, Oh, penutupannya di situ. Iya. Kalau nyuwun sewu, Mbak, yang di Kediri tadi ada deteksi diagnosisnya apa? Oh enggak. Cuman suruh belajar gitu. Iya. berarti nggak dikasih tahu ya ada banyak Iya. kenapa gitu. Ada yang bilang sih apa Atau memis- santet atau kiriman gitu. Cuma saya nggak fokus ke itu. Tapi di luar beliau jadi yang mandu sembuh. Iya. Orang ketemu di jalan gitu misalnya. Temen. Teman. Oh, tapi berarti ke praktisnya cuma 2 tadi ya, kiai Iya. sama yang Satu. ruqyah tadi. Iya. Iya. Oke. Ruqyah itu berjalan setahun ya, Mbak. Dan setahun kan Mbak Ninda nggak mungkin cuma di kos tok. Iya. Itu kan pasti akan entah bekerja atau mungkin traveling kemana ya. Apakah gangguan itu entah ya dari pendarahannya, terus ketindihan dan mimpinya itu juga tetap terjadi walaupun nggak di jalan terus? Paling kalau saya tidur di tempat baru, misal kayak di hotel, terus di rumah teman, Di luar dari rumah. iya kos di atau luar dari itu kamar. dimimpiin atau didatengin, atau saya misal lagi pergi ke yang itu Desa Terbengkalai itu, Oh Di ya, mana, Mbak? Desa Terbengkalai yang kejuangga. di Juanda. Oh, Mbak pernah ke situ? Pernah Dolan ke main situ. saja. Iseng. Main apa konten? Main aja. Main aja, Oh, dia yang penasaran. bikin Terus malamnya saya yang didatengin. didatangin Jiwangga apa yang Ini. entitasnya? Apa entitasnya kayaknya ya Om, Yang di itu Jiwangga? jadi ular besar itu, Oh, ya ular. atasnya ini pakai kayak Mahkota. mahkota. Cewek wujudnya. Iya. Sama yang kita temuin di Iya, sana. iya. Mbak ular. Iseng-iseng berfaedah. Tapi apa namanya? Kalau yang mimpi-mimpi di luar kosan itu ya, Mbak, itu si sosok barongnya dan laki-laki yang gondrong tadi ada juga nggak? Nggak ada. Sama Cuma sekali. pas di Bali itu juga barong. Baru Yang kayak ini. itu kan. Iya. Rangda. Yang ya Rangda Oh, itu Rangda. Dan melakukan hal yang sama juga nggak? itu enggak, kalau dia kok uluk salam waktu Oh, itu tapi. uluk salam, terus sempet kayak bicara tapi pakai bahasa Sanskrit itu. Iya, iya. Tapi saya nggak mudeng. Bahasa Bali ya. Ya, bahasa Bali, Bahasa- Sansekerta ya. Tapi Mbak masih ingat kata-katanya? Enggak. Susah, Gitu iya kan. kayak gitu. Yang- Heeh. Tapi pas di dalam mimpi itu rasanya kayak apa ya? Biasa aja atau kayak yang ditekan mencekam? Kalau itu biasa aja dan itu berlangsung setiap saya ke Bali pasti kayak gitu. Mbak kalau boleh tahu golongan darah apa? Oh, Oh iya. Iya, iya. Jadi nih Om. Kamu apa? Oh, Oh, sama berarti. Saya iya. Om juga Om. enggak. Ya udah.
Sapla Jakarta saya. Jakarta, oh B. Eropa Jogja. AB dong. Ame itu A. Ah. Banten kan. Oke, nah ini Om, ini sementara ya kita. Iya. Ini maaf ya Mbak, saya tanya Iya. ini coba saya ngerangkum dulu, saya analisis nanti. Iya. Apa karena udah dapat gambaran. Oke, ini praduga sementara ya, ini dari Ngumpulin sampel baru ini dianalisis. dari gejala, terus kesakitan yang dialami, terus pengobatan yang sudah terjadi dan juga Track pengalaman recordnya apa? KIP yang terjadi. Kalau sementara ini aja Om, Ya. kira-kira lebih condong ke santet atau kena residual ritual? Kena residual ritual. Di Mbak sendiri clear nggak ada santet, nggak ada pelet, nggak ada teluk guna-guna nggak ada. Di scan Tetapi kamar itu dipakai untuk praktek nyantet. nyantet. Wow. Terus itulah jawabannya di Itu situ. Ya jawabannya. sementara ya. Iya. Sementara. Jadi ibarat kata ada kamar, misalkan pernah ada virus, kemudian terpapar radiasinya. Gitu. Jadi itu ritual 2 Mbak, saya lihat memang kamar yang disekat di situ dilakukan laki-lakinya muda, tapi punya satu kerjaan sampingan. Jadi Dan dukun. itu baru loh, belum, maksudnya masih tahun antara rentan Mbak disebut 2019. Di kamar itu ya sebelum COVID kok. 19 ya, Iya, 18 sekitar 19 ya. itu. Ya, kejadian itu di rentan antara 2008 2012. Memang belum terlalu lama, dan mungkin kalau zaman sekarang mungkin itu by online gitu. Tapi pesan membawa sesuatu hal untuk dibawa ke situ dan dikirimkannya lewat tempat itu. Gitu. Pertama, memang selalu menggunakan darah hewan untuk ritual. Jadi yang dilakukan misal ada, tapi ya enggak yang dibikin kayak diorama itu enggak, itu memang dipisah. Dan tempat ini itu memang hanya dipakai untuk itu. Jadi si Mas Kos ini enggak tidur lama loh, Pak. Maksudnya cuma itu kadang dipakai kadang gitu. Yang saya maksud tadi bahwa yang berwujud rambut atau yang nukil barong atau apa itu satu entitas yang menjadi perewangannya. Ya dong. Oke. Berarti si Mas pelakunya nih ya, dia itu sakti banget, sampai maksudnya salah satunya tuh yang barong kan dari Bali ya, dari Iya, Bali. benar. Itu memang bentuk reak yang pengiwal kalau orang Bali. Pengiwal, iya. Ketika Mbak di Bali, kenapa ini? Karena reak itu mencium bau itu. Sudah terpapar, jadi si leak yang di Bali kayak familiar, tapi bukan kemudian menyelakai, tapi menanyakan ini posisinya di mana, karena dia sudah lintas pulau. Jadi kayak diambil gitu, diambil untuk diperalat untuk melakukan kejahatan itu. Jadi itu para perewangan yang mendekati Mbak Linda itu. Nah, kasus yang terjadi di Mbak Linda itu sebenarnya penggambaran bagaimana oknum ini, orang ini itu melancarkan aksinya. Orang yang diserang itu biasanya mengalami gangguan kelainan darah. Bahkan bisa sampai ke kanker darah. Jadi tidak secara keluar beling, paku. Misalkan seorang perempuan yang terus-menerus datang bulan, terus kemudian tiba-tiba muntah darah, mimisan, atau gejalanya menyerupai demam berdarah gitu, Mbak. Jadi lebih ke penyakit, karena dalam ritual itu memang menggunakan beberapa benda-benda atau zat-zat yang memicu kanker atau karsinogenik. Yang ditanamkan di situ. Oke. Dan karena ibaratnya korban sesungguhnya adalah darah, jadi yang diambil dari korban yang dikirim adalah darah juga. Iya, karena makhluk ini dapat imbalan makan darah. Ya, pantas sih. Kan kadang dalam prosesi itu juga saya lihat tadi saya sebut, setidaknya kalau nggak dapat darah ya dia beli itu saren atau didi yang nggak boleh dimasak, yang bentuknya masih kayak brownies, kayak coklat itu. Nah ini Om, berarti si sosok barong sama laki-laki berambut panjang tadi itu sebenarnya mereka sengaja ditinggal, ketinggalan, atau merekanya dibawa tapi nggak mau? Itu sengaja ditinggal, Pak, ditelantarin. Parah juga ya? Iya. Dan itu sosok kuat kan yang ditelantarkan? Iya. Dan dia kalau pindah tempat dia akan pakai makhluk lain lagi. Oke. Iya.
Nah tapi nih Om, jadi kecurigaanku yang awal tadi Om, Ya. aku bilang. Dan tadi kita sempat ya off record, jadi kita sudah menanyakan ke Mbak Ninda bahwa tentang ketonnya. Dan ternyata memang verified bahwa Mbak Ninda ini salah satu dari Tulangwangi. Nah, itu apakah yang membuat para makhluk itu pada akhirnya mengganggu dan dalam tanda kutip menggerogoti Mbak Ninda? Iya. Atau memang ibaratnya siapapun yang menempati tempat itu akan dimakan? Dua-duanya. Kebetulan Mbak Ninda Tulangwangi, udah itu. Jadi lebih bisa berinteraksi, justru bisa melihat entitasnya, bisa diajak bicara. Kalau orang biasa tiba-tiba langsung kayak gitu, tanpa ada tanda-tanda. Jadi orang yang tinggal di situ akan merasakan kejadian seperti korban. Karena itu cara kerjanya. Jadi Mbak Ninda itu merasakan bagaimana cara kerjanya sebenarnya. Kalau kemudian ketemu orang yang, oh ini deteksinya santet, ya saya benarkan. Tapi bukan kena langsung, ibarat kata kayak kerja di rumah sakit nih, misalkan dia terpapar penyakit, bukan dia pelakunya, tetapi dia tertular karena ruangannya, tempatnya, bendanya gitu. Misalkan penyakit menular yang nggak ada obatnya, terus dia ceroboh kena jarum suntik, itu bukan dia melakukan dia bisa ketularan itu, tapi kena gitu loh Mbak, tempatnya kotor gitu. Gitu. Tapi ini ya Om, untuk yang dua makhluk tadi, kalau dari yang ceritakan Mbak Ninda, berarti ketika dia nginep di tempat lain, mereka nggak ngikut dia? Enggak, sebenarnya enggak. Tapi karena Mbak Ninda Tulangwangi, jadi entitas-entitas menyerupai itu bisa berinteraksi. Ya, dan Gitu. Karena kan hawanya bawah. Yang disebut kata dia energinya besar, iya, karena dia eksekutor yang nempel. Eksekutor. Iya, yang sering bunuh orang karena perintah. Tahu. dan Mbak Ninda berinteraksi dengan sosok itu secara langsung ya, berarti selama setahun pula kan? Sama loh, setahun tuh. Iya, lama banget. Nah, berarti kan untuk pada akhirnya puncaknya itu kan di ruqyah itu terus sudah sembuh ya Mbak. Nah tapi pas ruqyah itu ada keinget nggak Mbak? Maksudnya mungkin kerasa ada sesuatu yang kayak ketarik keluar atau ada darah juga atau gimana? Atau sempat ini Mbak, maaf ya, kayak masuk mediumisasi terus ngomong. Yang mediumisasi sana. Oh iya, masuk waktu itu. Masuk. Berarti dipindahkan. Iya, kayak macem-macem tapi Om. Apa Mbak itu. yang masih diingat? Mbak Ninda tahu sendiri? Iya, Atau lihat mediatornya sendiri. ngomong Iya. itu? Apa? Jadi ada ular, ada yang sosok besar itu tetap yang kayak genderuwo itu. Nah, Katanya yang energinya besar itu katanya. Jadi dia waktu di ruqyah itu Masuk. dianya nungguin katanya. Oh, Nunggu. nunggu prosesnya. Iya. Susah gitu. Oh, Agak susah. mungkin dia nunggu biar ini ya, seolah-olah udah nggak di situ, tapi ketika udah ini dia akan pengen Itu masuk juga lagi. bisa, atau cari mediator. Berarti itu ada ini Mbak, dialog, komunikasi. Kalau dialog nggak ada. Cuman gestur. Gerak-gerak misal gini, Terus gini. ada yang dari Giwangan segala macam. Dari gimana? Iya. Kok tahu waktu itu ngomong? Dia. Ngomong. Apa Mbak itu? Katanya kuntilanak. Oh. Namanya Puspita. Teman. Puspita. Lucu. Namanya cantik. Pokoknya banyak sih itu tuh. Oke, berarti sebenarnya awalnya adalah diteror yang di kamar, tapi karena pada dasarnya Mbak Ninda sendiri itu Tulangwangi, jadi berarti kemana pun nyaut. Nyaut, iya. Terus negatifnya memang ketika itu Tulangwangi nyaut beberapa entitas yang seperti PPT tadi, PPT. Puspita. Oh, oke. Itu yang membuka Mbak Ninda untuk lebih sensitif lagi sebenarnya. Karena sama perempuan itu kan. Satunya itu. Dan itu yang maaf ya Mbak, itu yang menyebabkan pendarahan di organ wanita. Karena kuntilanak. Itu yang sering dikirimkan, misal orang kemudian mensnya nggak berhenti-berhenti. Oh, itu Kan salah. serem Mbak kalau nggak keluarnya nggak Iya. berhenti-berhenti, tidak hanya darah mens kan akhirnya Iya. lemes, meninggal lagi. Dia yang ngerogoti situ. Nah, ini nih Mbak, terus setelah sembuh ya Mbak, dan Mbak Ninda sendiri adalah seorang Tulangwangi. Biasanya kan orang ketika setelah entah disantet ataupun mengalami gangguan ekstrim seperti itu kan akan lebih terbuka ya Om, mata Iya. dan katup batin. Setelah itu Mbak Ninda sendiri apakah mengalami gangguan? Iya, mengalami gangguan. Setelah itu masih banyak kayak mimpi-mimpi
didatengin sosok apa. Setelah penyembuhan itu ya Mbak? Sampai Iya, sekarang? Sampai sekarang. Contohnya apa Mbak? Ini kan Ya. kemarin kebetulan habis suro nih. Iya. Kalau yang habis suro itu dengar perempuan nangis. Iya. Terus kalau yang karyawan itu jadi di atas, dia kamarnya kan di atas. Dalam mimpi itu di situ ada ini api. BNPT. Iya. Iya. Terus kita sama-sama sakit. Oh, habis mimpi demam itu atau apa Mbak? Demam. Oh, Setelah- meriang gitu. Iya, meriang. Iya. ibaratnya setelah bangun dari mimpi itu dan langsung Kan sakit. mimpinya itu jam 10 malam. Iya. Mimpinya jam 10 malam. Saya udah kerasa sakit itu jam 11. 11 malam. Jam 11 malam. Dia juga sakit jam segitu. Sampai besoknya sakit 2 hari. Iya. Wah, serem juga. Ini banaspatinya yang di mimpi itu pertanda datar atau kiriman juga? Oh, malah kiriman. Enggak, kiriman enggak sih. Terus apa kira-kira? Ya cuman banaspati Nyasar mampir. ya. Ah. Iya. Yang mungkin Mbak Ninda lebih peka di situ ya. Jadi kebakar itu sebenarnya kayak kurir gagal itu Mbak. Air gajah. Karena itu untuk ngirim sesuatu, entah telur ya Mbak kayaknya ya. Iya. Tapi nggak ditujukan ke Mbak Ninda. Gitu. Nah karena ngelihat ini kan energi itu keserap Mbak, Iya. jadi sakit, bisa sakit keras bisa. Kalau kita terkena radiasi ya. Iya, karena tulang wangi itu. Jadi kayak medan magnetnya akan narik. Iya. Tapi itu suro tahun ini tuh ya Mbak? Iya, kemarin. Di bulan ini ya Mas. Nah, berarti Mbak Ninda dari pas malam satu suro ini sampai di dalam hari ini ya, kan masih bulan suro ya Om ya, ngerasa lemes atau apa gimana gitu? Ini kemarin tiba-tiba sakit, demam, panas. Terus istirahat di rumah apa sempat periksa? Enggak, di rumah aja. Itu memang ini ya Om ya, terutama yang para pemilik keton tulang wangi itu kalau suro memang rentan, entah dari serangan yang dikirim maupun ya dari yang ada di sekitar ya. Nah ini lagi nih Mbak, kan awalnya memang sudah peka ya walaupun dari mimpi nih. Nah setelah kejadian-kejadian ini semua, ada nggak pengalaman pengalaman gaib yang terjadi yang ibaratnya upgrade nih kayak sebelumnya tuh belum pernah terjadi tapi setelah ini kok jadi kayak gini ya? Iya ada. Pernah mimpi itu beberapa kali kayak hidup di masa lalu gitu. Jadi kayak di tahun 70, 80, terus itu kayak bangunan Belanda itu, terus mimpi didatengin sosok-sosok yang minta tolong didoain gitu. Nah, sing yang di latar 70-80 nih Mbak, Iya. itu suasananya seperti apa dan Mbak Ninda sendiri dalam mimpi itu ngapain? Sebagai apa? Jadi itu kayak di pasar, kayak di beteng, bangunannya beteng-beteng Belanda gitu, tapi itu di pasar Om. Jadi mereka tuh lagi jualan macam-macam, kayak pasar kelitian gitu loh. Oh, Zaman dulu. Tapi dia di dalam beteng. Gimana? Dia di dalam beteng. Iya, di dalam beteng. Terus orang-orang kan pada jualan di situ, pakai pakaiannya juga pakaian kuno. Itu Mbak Ninda sebagai penjual atau pembeli? Penjual kayaknya. Oh, saya berarti tuh Mbak ada buka ikut, lapak gitu. tapi enggak jualan juga, kayak ada kakek-kakek tua gitu yang lagi jualan di situ, terus aku nungguin di situ. Oh, kayak nganu asistennya. Iya. Apa ini? Pokoknya aku ada aja di situ. tapi ada interaksi sama kakek ini nggak? Atau sama orang lain? Iya ada. Jual apa Jadi- Mbak kalau masih ingat? Kayak majalah apa koran zaman dulu, terus barang-barang Antik gitu. antik ya, Yang barang-barang. majalah apa itu nggak sempat buka? Yang lihat Enggak. tahunnya apa? Enggak, Sempat ikut baca itu nggak? enggak. Keren sih kalau sampai itu. Kayak Iya. barang-barang kuningan, Iya, segala iya, macam iya. itu. Vibes-nya kayak vibes pasar sendir, pasar kangen. Iya. Ya, pasar kelitian lah ya. Iya, Iya. kuningan itu. Nah itu apa namanya, interaksinya tadi apa aja Mbak? Interaksinya tuh, jadi kita lagi duduk-duduk aja kan di situ. Terus dari lorong itu kan kayak lorong gitu, jauh gitu. Lorong itu kedengeran orang rame-rame di situ. Terus ada yang bilang, awas ada penjajah apa pokoknya di situ orang-orang pada dibunuhin itu Om.
Mbak Ninda yakin itu tahun 78 enggak yakin, tapi kok Iya. kayak tahun-tahun lama gitu. Iya, enggak settingan tahu. lama. Iya. membahasakannya atau Iya, sih? Iya, iya. Ah, oke tuh. Terus Mbak berarti melihat kejadian berdarah itu juga? Lihat, jadi orang pada berjatuhan dari Ditembak atau ditusuk Om. Oh, Terus justru. saya Yang sempat nusuk orang dikasih- apa, Mbak? Gimana? Yang nusukin orang apa? Nggak jelas, nggak jelas. Tapi itu apa sih Mbah yang tadi itu yang lagi jualan sama saya itu sempat ngasih senjata kayak belati apa ya? Iya. Kayak belati gitu. Katanya suruh simpen nanti kalau ada orang Jahat. yang Tusuk gitu aja. gitu. Oh, sempat Mbak mau ditusuk nggak? Enggak Oh. sempet. Ini Om, apakah ini hanya kita bilang retrokognisi ya? Hanya sebatas retrokognisi aja atau sebenarnya sosok kakek tua ini tadi dan belati yang diberikan itu memang sebenarnya ada sesuatu yang diberikan ke Mbak? Iya, itu leluhurnya Mbak, di pendahulunya kakek buyut, mungkin buyut maksudnya ada lagi ya canggah atau apa yang itu di masa kolonial memang. Jadi Mbak Ninda diajak time travel kalau saya sebut, melihat kondisi. Oke. Berarti itu hubungannya kakek dan cucunya. Cucu. Tapi kalau belatinya sendiri nih Om, sebenarnya ada wujudnya nggak mungkin Mbak Nindanya sadar atau nggak sadar? Ada. Sebenarnya ada semacam mungkin pusaka ya di keluarganya, turun temurun untuk menjaga keselamatan atau untuk ini perlindungan benda itu. Oke. Tapi kalau dari Mbak Ninda sendiri belum ada pernah ngobrol sama keluarga tangganya? Ketemu sih. Oke. Nah ini mungkin pertanyaan pamungkas ya Om ya sebelum kita mengakhiri sesi hari ini. Untuk yang mimpi-mimpi orang minta tolong nih Mbak. Iya. Biasanya permintaannya seperti apa? Wujudnya. Dan wujudnya juga seperti apa? Biasanya itu mereka itu nggak bicara langsung, Iya. tapi kayak Telepati. ya Batinnya. batin. Iya. Ada bayi, Iya. masih bayi kecil banget, itu kerasa tangannya itu kerasa menggenggam gitu. Bayinya itu kayak bayi lahir atau bayi Bayi masih janin, Mbak? lahir, Oh. bayi lahir, tapi nggak jelas mukanya. Itu pernah megang tangan. Itu posisi tidur. Posisi tidur, Oh, iya. persis posisinya di kamar ya dengan posisi seperti itu. Itu kok tapi bilangnya kayak nggak punya mamah gitu. Tuh, tapi itu nggak terlalu jelas sih yang itu. Terus ada ibu-ibu, tapi ibu-ibu muda, gandeng anaknya 2, yang satu umur sekitar 2-3 tahun, yang satunya agak besar, Lebih umur besar 5 lagi. tahun, Oh. 6 tahun kali. Cewek-cewek semua ini 3. Jadi ya sama-sama kayak posisiku tidur itu, terus mereka datang gitu aja. Nah, terus yang anak umur 3 tahun ini yang kecil mukanya itu berdarah-darah gitu. Rusak ya. Iya, rusak. Terus pokoknya ya secara batin itu mereka minta doa. Oh, minta didoakan Iya. dua-duanya. Iya, Ada itu lagi yang terus lain? ada lagi satu itu remaja umur 12 tahun. Perempuan juga. Perempuan. Iya. Iya, perempuan rambutnya pendek. Itu dia itu minta tolong tapi masih kayak kabut atau gelap gitu. Gelap, ya. Gelap. Kayak Kayak siluet lampu itu ya, mati. Mbak? Iya. Iya. Pokoknya nggak jelas di situ. Terus dia itu bilang dalam batin lagi kalau minta didoain. Setelah didoain itu jelas wajahnya kebuka. Kayak wajahnya jelas manusia, wajah- ya normal. Oh. Iya. Itu. Oke. Tapi ini Mbak kebanyakan atau hampir semuanya minta doa aja. Iya. Nggak ada yang minta tolong mungkin disampaikan ke siapa. Enggak. Iya. Gini sih Mbak, kalau yang ini 3 sampel sebenarnya banyak. Yang bayi itu gini, mungkin korban anak dibuang ya, atau aborsi. Iya. Tapi aborsi gede, bisa hamil tua itu. Yang kedua, korban kecelakaan. Jadi ceritanya panjang juga, maksudnya apa? Ibu, anak 2, kemudian apa? Diajak ke rumah tangga, dia kabur, ditabrak truk, terlindas gitu. Kedua anaknya juga. Jadi satu satuan gitu. Terus yang terakhir korban tenggelam.
tenggelam. Iya. Oh, makanya sempet kayak nggak jelas ya apa siluet dan Korban tenggelam anak SMP kelas 1 mungkin. ya. Remaja. Tanggung. Iya. Iya. Oke, nah ini Om berarti kan sebenarnya Mbak Ninda ini kan memiliki karunia ya, Iya. termasuk Contohnya pas masuk Pelangwangi juga. dan sebenarnya kalau diasah pun juga bisa untuk membantu. Iya. Iya. Ya tadi yang saya bilang berarti yang diberi kakek buyutnya itu salah satu senjatanya sebenarnya. Kalau nanti kena serangan yang kayak dulu Mbak itu sebenarnya. Itu cuman penggambarannya saja, personifikasinya dari kejadian tempo dulunya. Cuman Mbak yang mungkin diberikan misalnya pegangan, gaman atau ini itu untuk menghadapi hal serupa kayak di kos-kosan itu. Ya. Itu simboliknya. Iya. Tapi intinya adalah untuk melindunginya. Benar. Terus juga, wah, ini keren sih perjalanan Mbak Ninda ini dari yang menjadi korban dan akhirnya dia menjadi penyelamat bagi jiwa-jiwa yang belum tersesat. Iya. Wah, keren banget. Mbak Ninda mungkin ada sepatah dua patah kata untuk teman-teman di luar sana. Pesan dan kesan, Mbak. Ya. Pesan dan kesannya. Ya, kita kan hidup berdampingan dengan makhluk macam-macam. Jadi ya jangan takut. Terus ya siapapun kita tolong walaupun dia makhluk yang nggak kelihatan. Iya. Iya, itu aja. Terima kasih Mbak Ninda atas sharingnya hari ini dan ya semoga sehat selalu dengan kelancaran dalam amin. Ya Allah, boleh ada pesan sekaligus menutup. Iya, dimanapun kita berada, ada baiknya memang kita tahu dulu lokasi yang kita tempati itu dulu bekas apa, ada baiknya kita bertanya-tanya ya. Walaupun tidak hanya itu bangunan sudah jadi, tapi kita mau membangun tanah atau apa, ya kita kepo-kepo lah untuk keselamatan gitu. Yang kedua bahwa memang ada dunia lain, dimensi lain, ada energi lain yang tidak ada salahnya kita berbagi untuk berdoa karena menjadi amal baik untuk kita, tidak memandang yang kita sapa itu. Kita ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Tak lupa juga terima kasih untuk Sobat Javanika yang menyaksikan dari awal hingga akhir. Dukung tim KTJ dan juga Opsan dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng serta share sebanyak mungkin. Dan tinggalkan kritik, masukan, saran hanya di kolom komentar. Kita tutup kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi otak sapi naring rahayu sakup.